Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kamase, kita ketemu lagi di channel ini, Kamase 77 tentunya. Mungkin di video-video sebelumnya kita belajar Excel, tetapi bisa dikatakan bukan pemula. Olehnya itu beberapa teman yang baru atau pengen belajar Excel, khususnya di dasar rumus-rumus, datanglah pertanyaan atau permintaan atau request untuk dibuatkan video bagaimana sih rumus-rumus Excel itu, atau belajar dari mana kita untuk mengetahui rumus-rumus Excel. Nah, di sini saya membuatkan video yang sifatnya dasar, sesuai judul rumus dasar Excel. Nah, ini part 1 karena akan banyak rumus-rumus yang akan kita pelajari. Untuk di video ini kita akan belajar setidaknya ada 5 fungsi logika atau rumus yang paling sering kita dengar di Excel, yakni if atau jika ini, jika ini, jika itu. Nah, di sini ada if dan ini and, nanti juga ada if and-nya, if or, if not, if yang lebih dari satu. Baik teman, kita mulai dari single if atau if yang satu aja, if yang paling dasar. Nah, di sini if fungsinya untuk menguji kebenaran suatu kondisi. Artinya yang akan kita uji adalah rata-ratanya. Di sini ada keterangan jika f rata-rata ini lebih kecil dari 60, maka dia tidak lulus. Ini tidak lulus. Jika f ini F8 lebih kecil dari 60, tidak lulus. Tapi jika tidak lebih kecil atau tidak benar, yang ini tidak benar, tidak lebih kecil dari 60, maka dia lulus. Nah, kita lihat rumusnya. If F7, ya kan? If F7 lebih kecil dari 60, maka dia tidak lulus. Jika sebaliknya, maka lulus. Sama dengan ini ya. Ini juga 73,5 ini kan lebih besar dari 60, makanya dia lulus. Ini 55, tidak lulus karena lebih kecil dari 60. Untuk if lainnya bisa kita contohkan. Kita mengabaikan yang semua ini. Kita contohkan di sini. Kita beri 40. Ini tidak ada hubungannya dengan ini, tapi masih menggunakan if. Sama dengan if. Ini F12. Artinya jika F12 sama dengan 40, maka dia, terserah teman-teman mau apa mungkin kebutuhannya. Jika dia 40 sama dengan oke. Nah, untuk oke ini kita harus memberikan tanda petik di kiri kanannya atau diapit tanda petik ya. Jika
F12 sama dengan 40, oke. Nah, harus jika tidaknya harus ikut. Jika tidak, apa? Not oke. Tutup kurung, enter. Nah, karena dia 40, maka dia oke. Misalkan kita beri selain dari 40, 50. Not oke. Nah, itu yang kita maksud dengan rumus if. Mungkin teman-teman akan menggunakan tidak sama seperti ini, tidak persis, tetapi penggunaannya intinya fungsinya sama. Ya. Bagaimana teman-teman untuk if yang dasar? Saya rasa sudah cukup. Kita lanjut ke N. Fungsinya menghasilkan nilai true. True itu ya yang pertama ini, lulus. Kalau kita contohkan di sini, jika semua argumen yang diuji bernilai benar, artinya ini dan ini sesuai dengan rumus yang kita inginkan, sesuai yang kita perintahkan. Dan false atau gagal jika ada satu atau lebih, kita bikin satu aja karena di sini ada dua saja. Nah, kemungkinan di teman-teman ada 3, 4 atau lebih. Karena di sini satu aja, bisa kita katakan jika ada satu argumen yang bernilai salah, maka dia false. Artinya if n ini, dua-duanya ini harus memenuhi syarat. Ya, misalkan nih E11, jadi if n itu, if-nya ini jika E11 dan F17, jika ini dan ini. Artinya dua-duanya itu harus lebih besar dari 7. Harus, jadi 9 dan 6 ini salah satunya kan tidak lebih besar atau lebih kecil dari 7. 9 lebih besar dari 7, tapi 6 lebih kecil dari 7. Sementara if n-nya harus sama-sama atau kedua-duanya lebih besar dari 7. Makanya gagal. Ya kan? False jika ada satu yang bernilai salah. Lulus karena dua-duanya lebih besar dari 7. Makanya lulus. True. Ya. Jadi di sini mungkin tidak perlu saya contohkan seperti yang if tadi, yang di bawah sini. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Tinggal teman-teman nanti mau mengganti yang lulus ini apa, yang gagal ini apa. Sama seperti tadi yang kita contohkan di awal. Oke atau not oke. Begitu ya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Sekarang kita lanjut. Or. If or. Menghasilkan true jika beberapa kondisi bernilai benar dan false jika semua argumen salah. True itu akhir, false itu lulus. Nah, true jika beberapa kondisi bernilai benar. Di sini tidak ada yang benar dengan rumus, karena rumusnya if D8 atau E8 lebih kecil dari 60. Dua-duanya tidak ada yang lebih kecil dari 60, makanya dia false, lulus. Ini D9, if D9 lebih kecil dari 60 atau E9 lebih kecil dari 60, salah satunya sudah benar. Ya, menghasilkan true. Karena beberapa kondisi bernilai benar. 45 ini benar, lebih kecil dari 60, makanya here. Nah, jika if n tadi harus dua-duanya yang benar, baru dia true. Ini salah satunya saja sudah true. Mengerti ya teman-teman?
Apalagi yang bawah ini, dua-duanya sudah benar, lebih kecil dari 60. Sampai sini bisa dipahami teman-teman ya. Jika belum dipahami bisa diulang-ulang atau langsung di kolom komentar. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman sudah bisa membedakan if and dan if or. Sekarang kita lanjut ke not. Nah, menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diuji benar. Ya, saya simpulkan di sini, if not itu kebalikan daripada if. Kebalikan daripada ini. Menguji kebenaran suatu kondisi. Nah, if not ini bahasanya jika F7 tidak, ya kan, tidak lebih kecil dari 60, tidak lebih kecil. Kalau if jika F7 lebih kecil, ini tidak lebih kecil, maka lulus, ya kan, tidak lebih kecil. Ini tidak lebih kecil dari 60, ini kan lebih kecil, berarti salah, makanya false, gagal. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya if not itu kebalikan dari if, tergantung teman-teman mau menggunakan if saja atau if not, dan dua-duanya akan menghasilkan hasil yang sama. Kita contohkan ini aja ya, kita hapus not-nya. Nah, gagal. Tadi lulus kan? Jika dia if not, lulus. Ini kenapa nggak lulus? Kenapa gagal? Karena cuma menggunakan if. Nah, kalau dia menggunakan if not, maka dia lulus. Itulah saya katakan ini kebalikan atau lawan dari if. Cukup jelas ya teman-teman. Untuk ke bawah sama aja sebetulnya. Jadi if not. Nah, kita lanjut multi if. Jika yang tadi sebelum-sebelumnya if-nya itu cuma satu ya, if and, if or. Sekarang if. Semakin banyak yang kita bikin di kolom-kolom ini akan sebanyak juga di sini ya. Nah, saya jelaskan sekarang. Jika F7 ya, F7 lebih kecil dari 60, nilainya D. Jika lebih kecil dari 80, nilainya C. Jika lebih kecil dari 90, nilainya B. Nah, ini lebih kecil dari 90, makanya nilainya B. Jika semuanya itu tidak seperti yang ini, maka nilainya A. Jadi, dia tidak lebih kecil dari 60, tidak lebih kecil dari 80, tidak lebih kecil dari 90, maka nilainya A. Ini dia, 91,5 itu, ya kan? Nah, kalau teman-teman memperhatikan di sini, boleh, tapi di sini ada juga yang lebih besar. F9 ini tidak lebih kecil dari 60. Tidak juga lebih kecil dari 80. Tidak juga lebih kecil dari 90. Maka nilainya A. Ya teman-teman. Nah, yang di bawah ini, dia lebih kecil dari 60. Sudah, langsung D. Apalagi yang lain ini, pasti kan. Karena sudah lebih kecil dari 60. Dia D. Bagaimana teman-teman? Jika teman-teman masih mendapatkan kesulitan, langsung di kolom komentar atau bisa mengulang-ulang video ini. Ya.
Jadi untuk beberapa fungsi logika ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.